Yang saya hormati sahabat Dayat, moderator milenial. Saya sangat senang bisa didampingi sehingga saya tidak kesepian. Yang saya hormati seluruh pengurus, seluruh panitia KB ke-5 FMPK dan peserta KB 5 FMPK senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, atas izin Allah saya diberi kesempatan hidup, kita diberi kesempatan hidup. Atas izin Allah saya bisa berangkat dari ujung barat Pamekasan menuju ujung timur Pamekasan di malam hari, ditemani pasukan. Barusan ada istri, ada 2 anak, dan sekarang ada di rumahnya Macedi, dijampi oleh Nerudi sehingga saya segera berangkat. Alhamdulillah, saya bisa dihadirkan di majelis ilmu yang aku yakin penuh keberkahan. Semoga kita yang hadir di forum yang penuh barokah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu semangat dan pijakan kaki selalu dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Kita terakis segala kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Adik-adik, saya panggil adik-adik ya, biar kalian sadar bahwa kalian masih muda. Siapa? Saya seharian full menangani pasien. Kebetulan saya tabib bekam dan dokter syaraf. Tentu tidak hanya sekedar mengeluarkan toksin darah kotor, kemudian melenturkan syaraf-syaraf yang kaku, tetapi juga menguras energi. Karena di bekam dan dokter syaraf ini juga mengeksplor tenaga dalam. Sangat capek, pengen istirahat. Sebenarnya mau istirahat meskipun sejam habis sholat zuhur, tetapi tidak memungkinkan karena bikin elektronik koran di organisasi yang saya pimpin, Badan Ansor Anti Narkoba. Kebetulan sebenarnya saya sudah menginstruksikan 2 hari yang lalu untuk membuat template koran itu kepada orang yang saya pimpin, tetapi sampai tadi tidak muncul-muncul. Akhirnya saya bikin sendiri, karena prinsip kepemimpinan itu adalah kepemimpinan delegatif, memerintahkan orang yang kompeten, yang sebisanya mampu melakukan apa yang kita perintahkan. Ketika perintah ini yang tidak jalan, maka disitulah pentingnya kepemimpinan partisipatif. Kalau kalau yang sudah kita pimpin itu tidak jalan, kita beri teladan. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kepemimpinan dengan tindakan itu lebih efektif daripada kepemimpinan dengan lisan. Maka saya berikan contoh, ini orang yang beri kepada saya tanpa saya ingatin, mohon maaf ketua, saya tidak sempat bikin. Siapa yang bikin template-nya? Saya yang bikin, tapi sebenarnya sementara. Nanti template ini gugur ketika ada template baru dari saya. Jadi teguran itu tidak menyalahkan. Nah, ini seni memimpin. Seni memimpin. Adik-adik yang saya hormati, sebenarnya saya ada slide materi kepemimpinan, tetapi saya kemudian berpikir ulang, kayaknya di KAB ini pesertanya bukan orang sembarangan, tapi orang biasa. Orang luar biasa, maksud saya. Orang luar biasa. Kenapa saya bilang orang luar biasa? Karena proses di organisasi yang luar biasa.
jadi penasehat kalau dimintai nasihat. Kalau nggak dimintai nasihat, diminta doa. Tetapi sekalipun secara struktural saya sudah tidak masuk di dalamnya, secara ikatan emosional, insya Allah akan tetap terpaut dengan FMPK. Karena FMPK sekali lagi ini merupakan wadah organisasi yang berbarokah. Tidak hanya penuh keilmuan, tetapi dalam FMPK sambil Arsa TV yang awalnya nggak kenal bisa kenal. Yeah. Dan saya doakan kader FMPK cowok dengan kader FMPK cewek bisa berjodoh. Amin. Saya sekali lagi saya doakan semoga kader FMPK yang cewek dengan kader FMPK yang cowok bisa berjodoh. Amin. Intinya itu dari kepemimpinan ini mendoakan agar kader-kader itu bisa bersatu. Karena temanya adalah persatuan bisa kokoh kalau sudah ditajamkan dengan pernikahan. Amin, amin, amin. Karena di pernikahan lah kita menemukan yang namanya soleha. Ngerti soleha? Sore-sore buka mata. Ya Allah, sore-sore buka beta. Soleha. Saya ini bahasa SMP ya. Kalau kita dengar ini jangan diduniakan. Ini khusus pesan ini, khusus diunggul ya. Termasuk spesial buat moderator. Oke, ada ini begini. Saya sebenarnya sekali lagi mau menampilkan slide karena saya tahu pelatihan FMPK ini bukan pelatihan kau-kau, pasti pelatihan serius. Salah satunya lengkap dengan LCD proyek. Saya berpikir ulang untuk memanfaatkan slide yang sudah saya miliki tentang kepemimpinan. PowerPoint yang saya miliki tidak saya bawa. Kenapa? Biar kalian tidak menganggap saya tidak punya power dan tidak berpoin. Makanya saya tidak bawa power dan poin. Karena power dan poin sudah ada dalam diri saya. Itu guyon. Yang benar adalah saya berpikir merenung. Oh sudahlah. Nanti yang akan saya sampaikan adalah hasil refleksi, hasil merenung dari apa yang sudah saya jalani. Saya akan coba sampaikan ini semacam refleksi, mengulang apa yang sudah saya jalani berkaitan dengan kepemimpinan. Harapannya nanti bisa ditajamkan dengan tanya jawab. Di tanya jawab inilah saya menganggap itu sebagai bagian dari evaluasi dari apa yang sudah saya jalani. Karena itu adik-adik saya mencatat beberapa poin yang ini merupakan hasil perenungan saya dari apa yang sudah saya jalani. Yang pertama, saya akan memulai dengan sebuah kisah yang kapan hari saya ditegur oleh seorang teman karena tiap sambutan saya sering menyampaikan kisah ini. Jadi bagi yang pernah mendengarkan kisah ini, anggaplah sebagai pengasahan biar kembali tajam. Bagi yang belum mendengar, dengarkan. Ini kisah tentang Luqmanul Hakim. Pada saya hanya Luqman. Tidak ada. Ini kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini adalah insan istimewa, manusia istimewa. Kenapa? Karena namanya termaktub di dalam Al-Quran. Pada saya yang Musammed. Hasan berada di dalam Al-Quran ini. Hasan Khairul Anam. Sebut baca yang selawat. Menjadi. Khairul Anam. Hidayat. Oke, ini dia Luqmanul Hakim. Ini dikenal sebagai manusia yang ahli di dalam menggali hikmah, menggali sisi positif dari setiap peristiwa, baik yang dia alami maupun yang orang lain alami. Suatu waktu Luqmanul Hakim ini ingin memberi pelajaran kepada putranya.
ingin memberikan pelajaran kepada putranya agar putranya kokoh pendirian di dalam melakukan kebaikan sekalipun menilai orang lain ini ya. Luqmanul Hakim membawa putranya ke 4 perkampungan menggunakan keledai, bukan kedelai, menggunakan keledai. Ada yang tahu keledai? Ada. Gambarnya sana. Ya gambarnya ya, atau videonya di YouTube ya. Kalau penasaran buka YouTube gitu. Seperti kambing. Ya seperti kambing, tapi bukan kambing. Bukan kambing. Oke. Di perkampungan pertama, Luqmanul Hakim dengan putranya ini menuntun keledainya. Yang menuntun keledai adalah putranya, sementara Luqmanul Hakim menaikinya di perkampungan pertama. Bertemulah dengan orang yang bincang-bincang, tetapi memperhatikan Luqmanul Hakim yang menaiki keledai yang dituntun oleh putranya. Nyampe di depannya langsung. Benar-benar orang tua yang tidak punya kasih sayang. Dirinya enak-enakan dan keledai, anaknya dibikin jalan kaki. Nah, pernyataan ini didengar oleh Luqmanul Hakim dan putranya. Akhirnya lanjut ke perkampungan kedua. Dibalik sekarang, putranya yang menaiki keledai, Luqmanul Hakim yang menuntun keledai itu. Nyampe di gerombolan emak-emak, perempuan-perempuan, akhirnya tidak ada kebenaran bagi seorang perempuan. Tak mau benar membela kayak ini. Betul. Siap. Akhirnya tetap salah. Benar-benar anak yang tidak berbakti. Dirinya keenakan, enak-enaknya naik keledai, akhirnya disuruh menuntut keledai itu. Sungguh anak itu tidak tergolong anak yang berbakti. Didengar oleh putra dan Luqmanul Hakim. Lanjut ke perkampungan ketiga. Luqmanul Hakim menaiki keledai, putranya menaiki keledai. Kembali bertemu dengan gerombolan, bukan si gerombolan, beberapa orang perempuan yang duduk. Laki-laki selalu salah di mata perempuan. Iya. Dengan lantangnya menyatakan, sungguh orang tua itu beserta putranya tidak punya pri kehewanan. Atau dasar kehewan. Keledai kecil dinaiki berdua. Terakhir di perkampungan terakhir. Akhirnya tonton. Masih sah? Jahil mereka sungguh pudus ya sosok. Adik keledai sehat tak ini. Nah singkatnya, Luqmanul Hakim bilang kepada anaknya, inilah kehidupan anakku. Inilah kehidupan anakku. Tidak akan pernah ada kebenaran bagi seorang pembenci. Tidak akan pernah ada kebenaran bagi seorang pembenci. Apa kaitannya dengan kepemimpinan bahasanya tadi ya? Kepemimpinan jitu. Di sini ada komunikasi, kemudian ada bimbingan. Nah, pemimpin itu harus begitu. Harus berani berkomunikasi terhadap orang yang dia pimpin. Tidak hanya cukup komunikasi, tetapi juga harus dibimbing. Itu ya, saya persingkat saja ya, karena saya masih harus lanjut nanti. Oke. Ya. Lupakan Luqmanul Hakim, kita masuk pada poin berikutnya. Bahwa saya barusan di waktu bilang tiada persahabatan yang sempurna. Karenanya harus perbanyaklah
memberikan maaf. Seakrab-akrabnya seseorang dengan seseorang lain, pasti ada kesalahan, pasti. Dan kesalahan itu harus dimaafkan, kecuali berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang, torai. Tiada persahabatan yang sempurna. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Orang yang pimpin ternyata padahal akrab. Ini harus dimaafkan. Jangan boleh balik torai. Salahmu aku maafin, tapi tidak aku lupain. Gitu ya. Saya main poin-poin aja. Kemudian, oke. Yang sangat terpenting adalah mendoakan. Sehebat apapun kita, sebagai leader, sebagai pemimpin, tetaplah kita ini adalah insan yang lemah. Mahalul khata'wan nisyan, gampang melakukan kesalahan dan gampang lupa. Sehingga ketika kita sudah menjadi top man, menjadi pemimpin di sebuah organisasi, ketua umum kayak sahabat Rasul, kita harus sering mendoakan orang yang kita pimpin, termasuk orang yang pimpin itu mendoakan orang yang memilih. Saya sangat merasakan betul betapa dahsyatnya doa ini. Betapa dahsyatnya doa ini. Kemarin malam saya ada pertemuan khusus dengan bupati di Purwokerto. Ini kan dari FMBK ya. Ada dari FMBK, meeting khusus dengan bupati. Kalau bukan kata dari FMBK sulit. Saya sudah bertemu dengan beliau beli imam hamba ini karena laki kirim fatihah terus doa. Ketika ketemu langsung nyambung emosi. Ketika pada para pekan keempat, ketika ada rembuk kecil atau rembuk besar, gampang disambungkan. Begitu ya. Jadi jalan kepemimpinan ini yang sangat utama adalah di atas kepemimpinan adalah doa. Pasangkan kemudian gajah lagi. Nah, adik-adik seperti yang disampaikan oleh Bidang Satu barusan, kepemimpinan itu intinya adalah seni mempengaruhi. Kalau sudah mengacu kepada seni mempengaruhi, maka kepemimpinan struktural itu kurang berarti. Contohnya, di organisasi yang saya ikuti PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ketuanya bernama A, gitu ya. Tetapi ada satu senior saya yang ini tidak menjadi ketua, bahkan tidak menjadi sekretaris, bahkan tidak menjadi bendahara, bahkan tidak menjadi wakil sekretaris, wakil ketua, wakil bendahara, ada di divisi yang rendah secara struktural. Tetapi ternyata kebijakan ketua ini dipengaruhi oleh senior saya. Secara struktural ketuanya adalah A, tapi secara seni kepemimpinan ketuanya adalah B. Maka kemudian ada seseorang yang itu tidak pernah menjadi nomor satu di organisasi maupun di birokrasi, tetapi dia menjadi penentu gerak kebijakan organisasi maupun birokrasi. Ada, pasti ada di setiap organisasi pasti ada. Dari pengalaman yang saya jalani, saya sering jadi ketua secara struktural, tetapi secara seni kepemimpinan saya masih jauh di bawah, sehingga saya harus banyak belajar. Akhirnya kemudian yang baik itu adalah secara struktural dari pimpinan, secara seni kepemimpinan dia dapat. Ini yang sih. Bagaimana untuk mengasah seni kepemimpinan?
salah satu caranya adalah merebut posisi tertinggi di organisasi maupun di wadah apapun yang kalian jalani. Maka di sini saya tekankan kepada adik-adik, baik yang cewek maupun yang cowok, bercita-citalah kelak menjadi ketua umum FMPK. Dan itu sangat mungkin. Bagaimana kalau misalkan kalian punya hadiah mustahil? Bagaimana mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin? Jadikanlah itu mungkin, yaitu dengan berproses serius. Salah satunya melalui tahapan-tahapan kaderisasi. Yang saya rasakan adalah saya menjadi ketua lembaga pers mahasiswa di kampus itu bukan karena saya punya kepemimpinan jitu, dan saya tidak punya kemampuan pemersatu ketika itu 2010. Tetapi ini menjadi berkah ke saya ketika saya mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi. Ini tantangan saya sehingga saya belajar, banyak baca, kemudian memimpin orang-orang hebat. Saya banyak belajar dari orang ini. Pembelajaran yang sangat efektif itu dua. Yang pertama baca buku, yang kedua belajar langsung kepada orang hebat. Indikator orang hebat itu apa? Kalian kagum. Dulu saya nyampaikan nggak bisa nulis, tetapi saya memimpin orang-orang yang hebat dalam menulis. Ada Kak Ahmad Hotib, ada Kak Asep, saya memimpin. Dan saya tiru proses belajar mereka. Termasuk dalam hal kepemimpinan adik-adik. Kalian mungkin merasa tidak punya potensi kepemimpinan, tidak punya potensi sebagai leader. Tetapi potensi ini akan hadir dan terasah ketika kalian ikut organisasi. Karena di organisasi inilah kalian bisa belajar menjadi leader, menjadi pemimpin. Gak usah kalian berpikir saya ini pemimpin kita atau tidak, gak usah. Yang perlu kalian pikirkan dan jalani adalah mengikuti organisasi yang serius. Dan FMPK ini bagian dari organisasi yang sangat serius. Makanya bisa tanyakan sendiri ke adik saya japri dia ikut. Ketika saya tanya di grup apakah ini ada batasan umur, ternyata adik saya masuk, akhirnya hadir di sini. Namanya Ahmad Farizi. Coba senyum, mana adik? Dia adik saya. Silahkan nanti yang cewek-cewek yang ingin saya panggil Alek, daftar. Bro, ATM-nya emang boleh? Sangat boleh. Oke, adik-adik. Jadi sudah banyak barusan yang saya sampaikan. Salah satunya adalah doa. Kemudian apa tadi? Memaafkan. Kemudian pokok pendirian. Kompeten. Inspiratif. Ya, ada persyaratan yang sebenarnya karena itu harus berbanyak memberi maaf. Kecuali saya diberi. Oke. Kemudian catat lagi ini. Ya, adik-adik, kepemimpinan itu harus berbicara pada tauhid dan habdul. Ini bagian dari nilai dasar kepemimpinan. Tauhid dan habdul. Tauhid ini berkaitan dengan keimanan. Maka seorang pemimpin dan calon pemimpin, oke, biar tidak ngambang, kita sepakati yang dimaksud pemimpin di sini adalah orang yang memimpin organisasi, orang yang dipercaya untuk memimpin wujud tertinggi di organisasi. Oke ya, kita batasi itu dulu ya pengertiannya. Kemudian orang yang ya orang yang ikut organisasi tidak menempati wujud tertinggi organisasi. Kalau sebenarnya itu kepemimpinan bisa dipahami ya ini ya. Oke. Apa tadi? Berbicara pada tauhid. Ya, berbicara pada tauhid dan tiga habdul. Habdul minallah, habdul minal alam,
hablum minan nas. Oke. Kita rujukan berpikir pada tiga hablum, tauhid dihapus. Kenapa? Karena tauhid ini sudah masuk yang pertama, hablum minallah. Kepemimpinan akan menjadi pemimpin yang jitu, dan dia akan menjadi pemimpin yang pemersatu ketika tiga hablum ini sudah mendarah daging dalam dirinya. Yang pertama hablum minallah. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Allah, dia ikhtiarkan, dia usahakan sekuat tenaga agar selalu mewarnai gerak dirinya. Jujur saya sendiri kadang lupa pada yang pertama ini, tapi ketika ingat saya berusaha. Dengan cara apa? Berzikir, mempersering baca la ilaha illallah. Karena iman kita naik turun. Untuk memompa agar tidak sering-sering turun, mempersering baca tahlil la ilaha illallah. Ini persering. Saya pikir apa ya? Kalau saya pikir, karena mereka pikir ini kadang terus masuk akal. Karena pikir ini cenderung menyesatkan kalau sudah berkaitan dengan hati. Lapas pas baca la ilaha illallah. Allah subhanahu. Dan saya alhamdulillah saat ini mengamalkan ijazah dari almarhum Syekh Ali Jabir, membaca Al-Ikhlas 10 kali tiap hari, minimal 10 kali tiap hari. Dan alhamdulillah istri saya sudah menerapkan. Anak saya sendiri sebelum tinggal adik saya. Adik saya belum menerapkan karena sudah saya ijazah Ali Jabir. Kalau sudah sering membaca Qul huwallahu ahad, insya Allah kita akan menjadi orang yang tak usah untuk benar. Dan keren kan surat Al-Ikhlas. Ini surat betul-betul ikhlas. Kenapa? Bernama surat Al-Ikhlas, tetapi di teksnya tidak ada kata-kata ikhlas. Jadi ikhlas ini nggak usah diucapkan, karena Allah sendiri sudah membuktikan, menunjukkan kepada kita. Namanya surat Al-Ikhlas, tetapi di dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlas. Sama halnya dengan cinta. Kalau sering diucapkan langsung nama, langsung nama. Karena kata-kata cinta itu sering banyak ustaz bertanya. Sebelum jalur kuning lalu jangan macam-macam merayu saya. Iya, ini penting saya sampaikan karena saya pelaku. Dan saya nyesal. Ada sekitar 7 mantan saya. Ya Allah. Dan 7 ini bukan gagal karena pengkhianatan, bukan, tetapi karena takdir. Penjelasan menyanyi. Karena takdir. Maka sampai mati kira kalau punya mantan. Ini sesat ya. Ya karena faktor keluarga, faktor jarak, faktor komitmen jauh misalkan. Kemudian faktor yang pasti bukan karena faktor ketiga aman. Makanya istri saya ini ketemu di UKIM, seret langsung saya lamar. Seminggu kemudian saya nikah. Sadis langsung. 3 bulan kemudian amin. Allah. Amin kasar. Amin duluan, istri saya duluan. Amin kasar. Baru lahir. Amin kasar. Kok jelas kan ya? Maka romantis minta jelas. Inilah bagian dari spirit kepemimpinan. Salah satunya adalah jangan sampai mempermainkan. Saya pernah jadi korban. Waktu saya jadi ketua surga dulu oleh orang yang biasa saya kan struktural kan. Nggak usah nyebut lah. Waktu saya memimpin sebuah organisasi, saya oleh pimpinannya itu disuruh cari orang, masing-masing desa 10 orang akan diberi program usaha. Nyarek, KTP, tarik, setor. Ternyata nggak ada apa-apa. Imbasnya kepada saya, yang bisa KPHP, yang bisa memainkan saya,
Ada orang-orang yang saya minta KTP-nya. Akhirnya dari ini kemudian menjadi hikmah ke saya betapa saya sakitnya ketika dipermainkan oleh seorang pemimpin, ketika dipihaki oleh seorang pemimpin. Hikmahnya adalah apa yang saya rasakan sakit ini jangan sampai dirasakan orang yang saya pimpin. Semua ada hikmahnya. Ini belajar dari mana hati. Segala peristiwa gali sisi positifnya apa ya? Gali sisi positifnya. Nah, kepemimpinan jitu salah satunya adalah kepekaan kita menggali sisi positif dari yang sepintas itu negatif. Misalnya yang kalau ini bersematum tadi, sisi positifnya apa? Sisi positifnya dia memfungsikan telinganya. Maktum tak kuat, tapi dia memfungsikan telinganya. Misalkan telinganya nggak berfungsi, ya setidaknya dia hadir kalau ini. Apalagi seperti kalian hadir misalnya. Ini menandakan bahwa kalian nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk kamu dari ngantuk misalnya nggak ada. Oke, lanjut. Apalagi ya? Nah, oke, hablum minallah sudah ya. Ini tinggal banyak care, banyak mencabut mengkeluarkan. Nah itu aja lah, nggak usah banyak hal yang perlu saya sampaikan. Amankan itu dan saya merasakan ketenangan dari apa yang saya amankan. Ketika ada persoalan saya tidak langsung galau. Kayak sekarang kemarin mobil saya mencium pickup, saya nggak galau. Itu masih belum saya perbaiki, pengen gitu. Saya nggak galau. Hikmahnya adalah ketika ada teman mau punya uang, saya tinggal bilang sama orang, nah mobil Anda rosak dan tidak saya. Tak punya alasan. Mereka buktikan mobil kita dicek kan alasan. Coba modus mobilnya, pas benar sales ternyata ada kepikiran. Tak kau akan cek ini, coba. Hablum minallah banyak dikit. Neko dilihatkan karena Rasulullah dan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Salah satu orang yang menentukan pada kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang melakukan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Inilah yang menjadi pemimpin. Ketika kalian mengarahkan orang yang kalian pimpin untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan pahalanya kita juga dapat sama persis dengan pahala yang dia peroleh. Begitu ya. Kemudian kedua, hablum minnas. Hablum minnas ini sudah berkaitan dengan orang lain. Toh walaupun ujung-ujungnya tetap kembali kepada hablum minallah. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain ini tetap berkaitan dengan Allah. Karena kebaikan yang dilakukan kita kepada orang lain itu perintah Allah. Hablum minnas. Mau tak bisa macam minimal jadinya. Kalau kalian tidak bisa mencintai, minimal tidak membenci. Kalau kalian tidak bisa menghargai, minimal tidak mencibiri. Kalau kalian tidak paham, minimal tak mengerti. Oke, kita hablum minnas menyelamatkan manusia dari lisan maupun tangannya. Tangannya kan banyak fungsinya, lisan itu ya, saksikan. Yang terakhir hablum minan alam. Dari hal yang kecil aja. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil kita tak. Contohnya yang berkaitan dengan alam. Alam ini kan luas, lingkungan sekitar. Saya alhamdulillah sejak punya kesadaran bahwa plastik itu lebih hebat dari kita, maka kemudian saya berusaha untuk tidak menggunakan plastik semaksimal mungkin. Mungkin bisa bersama dengan plastik. Misalnya mulai jajan basah, gitu kan, kira-kira jalan, terima kasih tak usah. Pada dengan ada lecor, mulai slogan, saya nggak usah tutup karena punya plastik. Karena biasanya ada plastik. Setidaknya meminimalisir kalau tidak bisa menghindari. Kenapa? Sekali lagi plastik lebih hebat dari kita. Kita yang penting segala, plastik penting segala. Oleh beberapa tahun
kita sudah jadi tanah. Plastik masih abadi beribu-ribu tahun, dan ini sangat bahaya terhadap alam. Kalau dibakar, fokus sama sokelok, ini berbahaya, bisa menjadi salah satu pemicu kanker paru-paru. Kesehatan, nah kalau sudah berkaitan dengan alam, ini berkaitan dengan kesehatan. Punah ya, sakit ini bersumber dari kita, baik itu pola hidup. Dan saya sering turun ada mengitangi, karena itu berkaitan dengan kesehatan. Mungkin mudah sekarang dulu dengan panas, sehingga efek negatif itu nggak dirasakan sekarang. Kayak narkoba ya, narkoba sekarang dia modern itu kurang terlihat kurang terasa efek negatif. Tapi dia bikin Pak Polo Lema langsung. Makin konsumsi sebenarnya. Benar-benar stroke bisa diganggu, jantung bisa komplikasi. Ada yang sederhana tapi bisa membuat kita menderita. Air. Kenapa dengan air? Pernah nggak kebayangkannya? Kenapa orang sering stroke bahkan merenggang nyawa di kamar mandi, bukan di kamarnya Andi? Pernah kebayang? Banyak kan? Malah aku jadi udah stroke. Yang bisa jawab saya kasih sesuatu. Kenapa? Bisa bulan aja. Oke. Kenapa orang sering stroke di kamar mandi? Ya. Hanya jin. Oke, bisa ke sini. Ada yang lain? Jadi kan kita tidak belajar ini kan bukan mencari kebenaran pelanggan, tapi proses. Pakai salah yang di roti. Oke, ada lain? Saya jawab. Karena kesalahan diri kita menggunakan air. Kebanyakan ini dari suiga luar biasa. Tetapi adik-adik itu akan berdampak buruk terhadap sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ke otak kita. Pas tak lancar, kalau sudah tidak lancar, ini memicu kanker. Apa? Memicu stroke. Maka yang benar adalah dari kaki dulu. Maka kan, nah Islam ini sudah menegaskan mengelau itu kan bercoba. Coba langsung ke kiri kaki dulu lah. Ngerti ya? Ini penting nih, saya tegas, sangat penting. Pemimpin itu nggak akan gitu mau stroke, nggak ada. Sehebat-hebatnya pemimpin, kalau sudah stroke, dia akan menjadi pemimpin gitu dan nggak akan bisa menjadi pemersatu, justru merepot. Menjadi beban bagi orang yang memimpinnya. Gitu ya. Ngerti? Oke, kita selesaikan 3 hal dulu. Selanjutnya, catat ya, saya catat ini. Oke. Ya. Ada kaidah seperti ini. Di sambutan saya barusan sudah pertegas. Saya kemarin dapat di bukunya teman, waktu saya nyetar atau telek nengok lagi, saya baca-baca bukunya. Ini pernyataan yang sering digembar-gemborkan oleh Gus Dur almarhum. Tasawwuful imam ala ra'iyyah manutun bil maslahah. Artinya saja kebijakan seorang pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat. Rakyat di sini adalah orang yang dipimpin, orang yang dipimpin. Kebijakan seorang pemimpin tergantung kepada kemaslahatan rakyat atau orang yang dipimpin. Masa
cek dari segentan. Tapi nyari seratin segentan yang bikin nyaman. Karena kegantengan ini nggak akan abadi, kecantikan nggak akan abadi. Kalau kenyamanan, stop ini akan apa? Abadi. Cinta itu harus di atas, cantik di bawah. Kenapa? Mana perbaiki? Ini kan ada ceritanya kan? Saya bikin titik. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Sepakat kan? Apa? Kurang semua ini. Asik. Nah, dalam kepemimpinan adik-adik, persatuan ini akan lahir ketika muncul yang namanya kepedulian. Oke, persatuan itu aku cantik ya. Kemudian kepedulian itu cinta. Persatuan ini akan muncul kalau ada kepedulian dari seluruh stakeholder atau orang yang terlibat dalam organisasi. Dari hal-hal yang sederhana, saya sangat salut lihat mereka. Hak wallahi billahi tallahi. Ketika berdiri sampai hentaran dan sumbangan seikhlasnya, luar biasa. Andai saya tidak bermukim di ujung barat Pamekasan, di perumahan sama Nasi, saya bermukim di sana karena pertimbangan jarak dengan pekerjaan saya, tidak ada pertimbangan lain. Kalau kenyamanan ketenangan saya di tanah sini, karena sini ada tanah. Di Takira ini adalah tanah proses saya besar. Kalau lagi di Bumbaru, saya terjas di Bumbaru. Kalau lagi saya terjas bekerja dengan hal ini karena tuntutan pekerjaan jauh. Lagi di sini belum lagi risiko keamanan, belum lagi risiko kelelahan. Sementara saya di perusahaan saya adalah top leader di bidang ini. Tapi mohon aja deh nggak sudah pakai kantor dulu yang nesok ya kan seorang saya tinggi. Nah ini yang sangat diperhatikan oleh bupati kita, betul. Luar biasa. Kenapa beliau stainless? Karena itu bagian dari keharusan sebagai pemimpin. Stainless harus rapi, harus seger. Itu ya. Jadi mohon pemimpinan doyo, ayo kita harus bersatu ya. Prinsip kita ya. Gitu ya adik-adik ya. Asyaraful imam ala ra'iyah manun bil masalah. Terakhir sebelum saya berikan moderator, karena moderator sudah gelisah ya. Terakhir, pemimpin adalah pembaca. Ingat sambil menjadi pemimpin yang hebat, hebat seluruh dirinya. Kalian tidak usah berpikir ingin menjadi pemimpin hebat, tapi yang perlu kalian lakukan adalah tidak usah berpikir, tetapi langsung action. Segala hal yang dari action ini bisa menjurus kepada pemimpin itu. Apa salah satu action yang baru saya itu? Pemimpin adalah pembaca. Pembaca di sini saya persempit kepada buku, beli Facebook, beli Instagram. Ya boleh, Facebook boleh, Instagram boleh, tetapi harus terus sering baca buku. Saya setiap hari, bahkan sebelum berangkat ke sini, saya baca buku. Yang hasil bacanya saya sampaikan kepada kalian tadi setelah ngecek bukunya. Oke. Saya barusan
baca sebuah kitab sebelum berangkat ke sini. Dan bacaan kita itu sudah saya pernah baca sebelumnya. Dan saya pasti ingat nyangke, oh saya materi kepemimpinan. Saya pernah baca dalam kitab ini, kitab hadis, sebuah kisah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kisah ini bersumber dari pemimpin paling agung dunia dan akhirat, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jadi ceritanya begini. Terdapat dua orang manusia. Kalau orang sudah manusia pasti. Terdapat dua pemuda bepergian. Dalam perjalanan tibalah waktu sholat. Ternyata keduanya tidak mendapatkan air dan tidak membawa air untuk dijadikan sebagai alat wudhu. Akhirnya keduanya mencari tanah suci di sekitar itu yang sehingga bersih, suci, itu dijadikan sebagai alat tayamum. Habis tayamum, yang ganti dulu sholat. Habis tayamum, sholatlah keduanya. Habis berwai, tidur nanti. Oke, tayamum kemudian sholat, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Keduanya melanjutkan perjalanan. Nah, di saat melanjutkan perjalanan, keduanya mendapat air di sebuah danau yang di sekitarnya banyak kelinci berkeliaran, terus bunga-bunga mekar dan suasana sejuk sekali, bikin ngantuk. Enggak begitu juga. Mendapati air, akhirnya dua pemuda ini melakukan hal yang berbeda. Satunya ini ngambil wudhu lagi, ngambil wudhu dan sholat lagi. Yang satunya enggak ngambil wudhu, enggak sholat lagi, karena sudah merasa selesai sholat dengan tayamum. Yang satunya, oh ini sudah ada air dan waktu sholat masih ada. Saya ambil wudhu kemudian sholat, merasa tayamumnya enggak afdal. Beri kehati-hatian. Peristiwa ini dibawa kepada pemimpin agung dunia akhirat itu Nabi Muhammad. Bagaimana respon Nabi? Mungkin ada apa sebenarnya? Coba. Saya tanya macam. Rizal. Misalkan ada orang sedang ngurut. Setengah ngalah wudhu, apa jeng boleh? Setengah tanggal wudhu karena merasa selesai dengan sholat yang bertayamum sebelumnya. Misalkan kita sambil konsultasi, apa jawabannya sambil Rizal? Yang apa? Alasannya enggak? Karena kan memiliki keyakinan atau masing-masing. Oke. Ramli? Siapa namanya? Siapa? Iswan ya, saya ingat ke Ramli karena awalnya Iswan. Kita minum peso kita om dalam. Iswan. Misalkan dua orang ini Iswan konsultasi, jawabnya Iswan gimana? Kurang paham. Yang penting siapa di sini? Wah, cinta. Ada apa ya? Oh ya, gimana? Sesuai dengan pertanyaan. Namanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Samsudin dari Sekatu Barat Bungor Kaki Perbatasan. Oke, Bungor itu tanah kelahiran saya. Oke, gimana? Sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya pahamkan, bahwasanya ketika ada dua konflik tersebut, kita memilih pada bahwasanya ketika kita sudah selesai tayamum dan sholat, dan setelah itu dalam menemukan suatu air, maka kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu dan sholat lagi, karena di situ sudah ada air. Berbeda kalau sudah memasuki pada waktu yang selanjutnya. Berarti yang tayamum tapi tidak sholat lagi, tidak ambil wudhu itu
Ya, itu harus kalau nemu air harus kalau itu lagi Tidak sepakat, Pak. Oke. Umam tidak sepakat. Imam. Saya nyaman. Nuri Maulidi. Ya lo. Nuri. Oke, Nuri. Dia pada Umam. Dia lo pertanyaan. Saya tidak sepakat masalah hukum baharot. Oke, gimana? Dia sepakat. Ini saya akan jelaskan yang pertama dulu. Jika dalam tayamum memasuki fardu sholat, kita harus tayamum lagi. Sedangkan untuk memasuki fardu lagi, tayamumnya gosok. Atas suatu waktu misalnya saya pergi ke barat, ada air. Pertanyakan lagi, air ini banyak atau sedikit? Kalau cuma 1 botol, 2 botol, 3 botol itu tidak boleh. Mengapa? Karena di sekitarnya tidak ada air sama sekali. Atas untuk sholat kita tayamum lagi. Tadi danau banyak ya. Oh, intinya sebenarnya kamu setuju nggak? Terus bahwa itu kan beliau sangat mendukung bahasa masa itu. Karena di bahasa masa itu sekalipun yang dibahas itu hal yang sepele, tapi dijadikan narasumber. Itu adalah kegiatan yang mengasah kecerdasan. Dan kecerdasan itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk bisa cerdas, lagi-lagi pemimpin harus membaca. Kembali ke kisah tadi. Bagaimana jawaban Rasul? Agar itu bagian pengasahan kecerdasannya. Bukan untuk menjawab pertanyaan. Jawaban Rasul apa begini? Ke pemuda yang tidak sholat lagi karena sudah merasa cukup dengan sholat sebelumnya yang tayamum, Rasulullah menyatakan, apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan sunnah, kamu dapat pahala. Kemudian yang dua ini, ada yang pemuda satunya ini, yang ngambil wudhu dan sholat lagi, beliau cukup, kamu mendapat 2 pahala. Jadi tidak ada kesana. Sesuaikan sesuai dengan sunnah dan sudah cukup sholatnya. Yang satunya pahalanya berlipat karena melakukan kebaikan 2 kali. Jadi tidak ada salah, tidak sarana melakukan kebaikan, tidak sarana melakukan kebaikan. Oke, adik-adik begitu. Jadi kita harus menjadi pembaca, harus menjadi cerdas dan aktif di organisasi, baru kemudian nanti bisa menjadi pemimpin yang jitu. Ketika sudah menjadi pemimpin yang jitu, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang memasang. Dengan banyak membaca, kita menjadi cerdas, sehingga ketika ada persoalan, kita cerdas memberikan solusi. Dengan ikut organisasi, kita bisa dihadapkan dengan banyak persoalan di organisasi itu. Dari banyak persoalan itu kita bisa belajar mencari masalah untuk melahirkan solusi. Bisa belajar mencari akar masalah untuk melahirkan solusi. Sekian saya kembalikan ke moderator, kita bertanya dengan sendiri dan jawab. Oke, terima kasih. Mau buka berapa pertanyaan? Kirim aja Pak penonton. Ada penonton di sini. Biar bicara semua. Oke. Saya buka 4 pertanyaan dari masing-masing kelompok. 1 pertanyaan. Oke. Bentar. Yang tidak mengajukan berarti tidak memiliki pertanyaan ya? Ya. Oke, kelompok 1 ada. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan. Oke, kelompok 3 ada, kelompok 4. Oke. Untuk kelompok 1 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Maulidi. Saya mewakili kelompok 1. Di sini sebelum saya lanjut pada pertanyaan, ada salah satu pesan moral yang dapat saya ambil dari penyampaian materi tadi, bahwasanya jadi pemimpin itu harus
meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, karena termaktub dalam hadis Arba'un Nawawi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, hadis hasan rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Di sini dulu semasa Nabi Muhammad SAW kepada masa khalifah beliau, seseorang yang memimpin orang-orang tersebut, ada sebagian orang-orang kafir tidak setuju dengan kepemimpinannya. Kebalikannya, ketika ada orang-orang kafir memimpin, maka ada salah satu orang-orang Islam yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Lantas dengan zaman sekarang, ketika orang baik menjadi pemimpin, pasti sebagian orang jahat tidak suka atas kepemimpinannya. Dan sebaliknya juga, ketika ada orang jahat yang menjadi pemimpin, orang-orang baik salah satunya tidak suka dengan kepemimpinannya. Pertanyaannya, pemimpin tipe apakah yang diinginkan oleh orang-orang sekarang? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, apa perbedaan dari kepemimpinan itu dan pemimpin nomor satu? Ini saya menanyakan perbedaannya, karena di sini setelah saya cerna ada sebuah kata yang mungkin silingnya sama seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar cepat silakan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Maju lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afiah Pelaksana. Saya berasal dari Kampung Gigi. Baik. Iya. Nah, mungkin sebelumnya cangkolan. Mungkin bisa diulang mengenai arti dari tasawuful iman. Ya. Asal terlalu dulu. Iya. Kebijakan seorang pemimpin tergantung pada kebijakan. Iya. Ini arti dari Gus Dur. Benar. Oh, arti dari Gus Dur. Dur menyampaikan fatwa. Ya, coba saya masih belum paham dengan redaksi tersebut, dengan maknanya. Saya sedikit belum paham tuh. Artinya, itu kan kebijakan seorang pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat. Artinya pemimpin itu, kebijakan pemimpin menggantungkan kepada rakyat, bukankah sebaliknya? Kemaslahatan rakyat itu tergantung dari seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajit Ajriya, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya, bagaimana sih tanggapan serta solusi jika seorang pemimpin sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang jitu, sedangkan anggota atau yang dipimpin itu tidak sejalan? Terima kasih. Oke, siapa namanya? Dipanggil. Anis. Des. Oke, kelompok terakhir. Bisa. Baik. Kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4. Ini sudah ingin bertanya. Nama Ahmad Rizal. Dalam kepemimpinan ada pemimpin yang memiliki kepribadian atau sifat yang tidak terpimpin. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang harus dilakukan
maksudnya itu seperti Tidak menguasai dengan sifatnya sendiri. ya. Gimana caranya? Ulang. Kepemimpinan, pemimpin yang tidak terpimpin seperti contohnya itu Mancing. Jadi biasanya kan kayak ada pemimpin yang dia tuh mau menangnya sendiri dan gak mau dilihat kesalahannya. Dia tetap mau unggul daripada orang lain, dan sedangkan dia ngelihat orang lain, tetap dia ngelihat kayak lu salah deh. Kamu salah deh. Jadi kamu harus kayak gini. Terlalu mendikte orang lain tapi lupa untuk mengintrospeksi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Oh, mungkin bisa langsung dijawab. Nah, Christian itu punya karakter pemimpin yang kuat ya. Kenapa? Karena bisa melahirkan asisten. Dan sebenarnya asisten ini paham dengan pikirannya. Iya, ada apa dia? Ya, adik-adik kita doakan jodoh. Amin. Dia Nurdin, oke, barusan ada kode dari beliau untuk cepat. Ada dua pertanyaan, saya jawab yang pertama aja. Siapa Yang kedua bisa dicoba atau kalian ditanya bisa tanya yang kedua. Siap. Antara pilihan dengan pilihan gitu ya. Pertanyaannya keren-keren, gak nyangka saya. Sehingga saya harus mikir lagi untuk jawabnya. Di pemimpin yang diinginkan sekarang, saya tidak akan menjawab global, tetapi saya akan menjawab dari hasil diskusi tadi malam saya dengan Bupati. Jadi saya bawa pimpinan perusahaan yang saya pimpin. Jadi di perusahaan saya itu ada 3 unit perusahaan media. Yang pertama ada cetak, orang cetak, kemudian online, kemudian TV. Saya bawa semuanya. Kemudian saya perkenalkan Bupati. Kemudian kita diskusikan rasanya tentang kepemimpinan. Dengan Bupati sama mungkin kita kepemimpinan karismatik kontak kebutuhan. Diulang. Saat ini kepemimpinan karismatik itu sudah tidak dibutuhkan di zaman milenial, di zaman industri 4.0. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin yang membangun, pemimpin yang mudah akrab, pemimpin yang mudah dekat, yang gak sok mahal, yang gak sok gawat. Itu yang dibutuhkan sekarang. Semakin gawat, semakin gak direken sama orang yang memimpinnya. Ya ada saat-saat tertentu kepemimpinan otoriter itu dibutuhkan. Ada demokratis dan otoriter. Mana yang lebih baik? Tergantung kondisinya. Misal, di saat saya harus memutuskan sesuatu yang sifatnya harus segera, maka yang saya lakukan adalah mikir sendiri, kemudian usaha-usaha yang berdorong, kemudian saya putuskan. Tidak perlu melibatkan orang yang saya pimpin, otoriter. Tergantung kondisi. Itu ya jawabannya ya, saya pastikan aja. Sebenarnya bisa diskusikan panjang lebar dengan memadukan dengan argumentasi yang lain. Tetapi saya berikan argumentasi itu aja. Yang kedua dari Kiki, pemimpin dengan kemaslahatan. Barusan ada kaidah tasawwuful imam ala ra'iyah menuntut maslahat. Di buku karya Gus Dur itu saya menemukan arti kebijakan seorang pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat. Pertanyaan Kiki, pemimpin ini tergantung kepada kemaslahatan atau kemaslahatan itu tergantung kepada pemimpin? Lahirnya kemaslahatan ini apakah bergantung kepada kepemimpinan, kepada orang yang memimpin, atau pemimpin ini tergantung kepada kemaslahatan? Maka jawabannya yang pertama, ketika
kebijakan yang tidak membuat maslahat, yang kebijakan ini tidak baik kepada orang yang memimpin, maka ini bukanlah pemimpin jitu. Bahasanya berarti ya, pemimpin jitu. Pemimpin jitu itu berdasarkan kaidah barusan. Ya, saya ini pernah jadi pembina markas bahasa Arab sampai. Kemudian 2012 saya menjadi orang terbaik Jawa Timur dan Jawa Timur. Saya wawancara dengan si Haji Lami. Kemudian pernah ditangkap polisi di sana gara-gara berduduk PKN yang berabrik. Saya melobi menggunakan bahasa Arab, akhirnya saya jadi penjelasan Gus Dur ini global. Artinya bukan Gus Dur ini global. Intinya adalah pemimpin itu dalam masih nyaman atau orang sekitar. Nyaman di sini kan relatif. Nyaman di sektor tak nyaman di sektor. Nah, ini tugas kalian. Bagaimana misalkan kenyamanan ini tidak rata? Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Ini kalian silakan cari jawabannya. Iya, tidak hanya kalian yang bertanya, saya juga bertanya. Kemudian dari Anies, pemimpinnya sudah hebat. Oke, orang yang saya pimpin bertajam. Nah, ini adalah tantangan bagi seorang pemimpin. Dan biasa pasti ada. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalkan, pas langsung cara-cara. Secara tidak langsung memprovokasi yang lain. Pasti ada ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Pemimpin itu tenang, tiba tenang. Jangan sampai mau ngosok. Nah, ini yang utama. Jangan sampai persoalan atau perbedaan membuat pemimpin itu marah. Marah itu adalah bawaan. Bagaimana misalkan otomatis marah? Perbanyak istighfar, minum air. Itu bisa menetralisir marah. Perbanyak sholat, itu bisa menetralisir. Kenapa? Karena kalau sudah marah, kemudian pemimpin itu memutuskan sesuatu, lebih semangat kesana. Kenapa? Karena marah, akal ini sudah tidak sehat. Begitu ya, misalkan kalian digoyang oleh orang yang kalian pimpin, direcoki oleh orang yang kalian pimpin. Tenang dulu. Kemudian care. Kira-kira apa solusinya? Bagaimana cara menghadapi? Bagaimana cara menghadapi? Gitu ya. Oke, yang terakhir dari Anies, dari Rizal yang disampaikan oleh asisten pribadinya. Bagus ya, baik cara komunikasinya, cara menyampaikannya kelihatan bahwa cerdas. Semoga jodoh dengan adik saya. Amin. Amin. Pemimpin yang maunya menanya sendiri harus dideta, harus diturunkan. Iya, saya pernah ketika mohon maaf ya yang tidak berkoordinasi dengan saya, tidak termasuk di PNG misalnya. Saya di PNG berpos di PNG mau gabung ke PNG langsung pecah dua. Dan ternyata yang membuat pecah ini adalah pemimpin yang saat itu menduduki jabatan pemimpin. Akhirnya orang-orang yang sadar bahwa ini adalah pemimpin yang berbahaya, yang menanya sendiri, yang maunya sendiri, di KNP diturunkan. Saya gabung ke organisasi kemasukan pertama kali langsung dihadapkan pada pengkudetaan. Setelah itu stabil organisasi. Ini adalah cara radikal. Ada yang cara yang lebih soft dan ini yang lebih saya suka. Sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Seburuk-buruknya pemimpin pasti ada baiknya. Pasti ada nuraninya. Ya, ketika itu sudah muncul pemimpin seperti itu, dibutuhkan jiwa kepemimpinan. Kalau sudah berbicara jiwa kepemimpinan tidak bergantung pada posisi. Maka jadi anggota kalau sudah punya jiwa kepemimpinan yang bagus, ini akan menjadi solusi dari persoalan tadi. Maka bisa pendekatan dengan mungkin cari tahu itu hobinya apa, dan kebanyakan ada di perusahaan-perusahaan yang saya di perusahaan besar, termasuk di perusahaan yang saya bikin, semua persoalan seringkali selesai di bidang makan. Misalnya pada pemimpin seperti itu,
tanyakan kepada yang lain. Programnya tuh mantap. Seringan rujak kelapa muda, bakar-bakar. Itu yang sering. Baru kemudian, karena ketika itu yang tergabung itu adalah pemuda-pemuda yang belum banyak paham tentang organisasi yang saya pimpin. Hanya yang saya tekankan adalah bukan kuat itu, tidak ada planning, perencanaan, tidak ada raker, makan-makan, atau kemudian acara semua. Aku kembali ke organisasi, makan-makan. Pernah sebagai tipe sonai, ikan naik TV, nomor korak TV. Karena menikmati pada rasa, kita habis usahanya. Begitu ya. Yang terpenting adalah adik-adik, buatkan keagapan dalam organisasi. Kayak kalian selesai KB, jangan sampai selesai. Minimal tergabung di grup WhatsApp. Biasanya panitia fasilitasi nanti. Adakah pertemuan-pertemuan? Tidak harus serius, makan-makan. Dan saya minta kepada adik-adik kalian 1 bulan atau 2 bulan setelah kegiatan ini, undang khusus saya untuk bakar-bakar untuk rujak kelapa muda, kemudian makan-makan dan semua biayanya saya tanggung. Oke, kesimpulan dari saya adalah pemimpin itu pemimpin persatu, yaitu adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sekian dari